Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, teman-teman dan juga Mbak Kinkin. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dari kelas B dengan NIM 1410620040. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait MPK kualitatif saya yang telah revisi dengan judul Literasi Media dalam Menangani Berita Hoax di Kalangan Ibu-Ibu Dasawisma. Oke. Bab pertama adalah bab 1, yakni pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, lalu ada fokus penelitian, tujuan penelitian, dan juga ada manfaat penelitian. Kita akan membahas yang pertama terkait latar belakang masalah terlebih dahulu. Jadi, baik. Jadi, perkembangan teknologi komunikasi informasi membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa kini. Munculnya keberagaman media informasi seperti media cetak, media elektronik, media sosial, hingga ke media audiovisual merupakan sebuah sumber layanan informasi bagi masyarakat. Namun, dengan banyaknya sumber informasi tersebut, maka semakin banyak pula kemungkinan informasi atau berita yang disebarkan oleh seorang maupun kelompok tidak bisa diidentifikasi kebenarannya atau dapat teridentifikasi menjadi berita hoax. Hoax adalah informasi yang diimplementasikan untuk menutup kebenaran sebuah informasi asli. Dengan kata lain, hoax juga bisa diartikan sebagai cara penyangkalan fakta dengan memakai informasi yang diyakini benar, namun kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Hoax juga bisa diartikan sebagai perilaku untuk mengelabui informasi yang sebenarnya dengan cara memenuhi sebuah media dengan informasi yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. Dan tujuan dari hoax ini yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, bahkan mengambil keputusan yang salah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Katadata pada Januari 2022, hasil survei dilakukan oleh Kominfo dan juga Katadata Insight Center memperoleh hasil bahwa 11,9% masyarakat terbukti pernah menyebarkan berita hoax. Angka ini naik dari persentase tahun sebelumnya, yang berarti bahwa masih terdapat banyaknya masyarakat yang suka untuk menyebarkan berita hoax. Survei ini dilakukan dengan teknik home visit dengan metode multi-stage random sampling kepada 10.000 responden dengan margin of error kurang lebih sebesar 0,98%, dan maka dari itu tingkat kepercayaan dari hasil survei ini sebesar 95%. Dan salah satu media yang di dalamnya terdapat banyak berita hoax adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang selain memiliki tujuan dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, juga bisa sebagai media penggalian, penyajian, hingga pertukaran informasi, bahkan bisa lebih dari itu. Hal tersebut membuat media sosial ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan karena kegunaannya juga dapat membantu kehidupan sehari-hari. Contoh dari media sosial ini adalah Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Line, dan banyak lainnya. Namun selain dampak positif yang sudah saya sebutkan tadi, tidak luput juga dari adanya dampak negatif, yakni bahwa laporan yang ditemukan oleh KIC atau Katadata Insight Center bersama dengan Kominfo diperoleh bahwa sebenarnya Facebook ini menjadi media sosial yang di dalamnya paling banyak ditemukan berita hoax dengan persentase sebesar 55,9% disusul oleh media sosial yang lainnya. Nah, pada dasarnya setiap orang ini harus mampu menjaga dan juga waspada terhadap informasi maupun berita yang diterima ataupun disampaikan di tengah padat dan juga keruhnya media sosial gitu. Hal ini membuat masyarakat harus dapat beradaptasi lagi terhadap media dan juga teknologi. Banyak orang yang mulai khawatir terkait informasi yang disampaikannya melalui media, juga terkait kebebasannya dalam menerima informasi yang mengakibatkan munculnya keluhan serta rasa kecemasan hingga dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah pemahaman untuk orang-orang yang mengkonsumsi media melalui sebuah upaya memahami media yang lebih baik yang dinamakan dengan literasi media.
Literasi media ini merujuk pada pendidikan yang mengajarkan khalayak media untuk menganalisis pesan media secara kritis, memahami tujuan komersial atau politik media, serta bertanggung jawab untuk memberikan respon yang tepat dan saat berinteraksi dengan media. Dalam era teknologi ini, keterampilan literasi media menjadi penting bagi khalayak yang aktif. Selain hanya membaca sumber media, khalayak ini mampu memilah, memahami, menemukan pokok masalah, membuat keputusan, dan juga mengkomunikasikan kembali informasi dengan baik. Keterampilan literasi media, terutama dalam penggunaan media internet, menjadi kunci penting bagi masyarakat untuk tidak tertinggal dan merasa asing di tengah arus informasi digital. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan literasi media, terutama dalam penggunaan media internet, agar dapat mengurangi dampak buruk dari penggunaan media tersebut, terutama dalam menyebarkan berita yang belum diverifikasi kebenarannya dan informasi yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, ada setelah latar belakang adalah fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi bahwa tingginya angka penyebaran hoax yang beredar di masyarakat dapat menimbulkan berbagai kecemasan hingga menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah pemahaman untuk orang-orang yang mengkonsumsi media tersebut melalui sebuah upaya memahami media yang lebih baik yang dinamakan dengan literasi media. Maka, fokus penelitian ini adalah bagaimana literasi media dalam mengatasi hoax di kalangan ibu-ibu dasawisma. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, sebagai sebuah upaya agar masyarakat bisa lebih aware terhadap berita-berita yang muncul di media, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa literasi media dalam mengatasi hoax di kalangan ibu-ibu dasawisma. Selanjutnya terkait manfaat penelitian, ada dua. Yang pertama ini adalah manfaat akademis. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah berguna untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi di bidang utamanya komunikasi massa. Dan selanjutnya manfaat praktis dari penelitian ini adalah berguna bagi para praktisi komunikasi massa dan juga menambah kajian literatur untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan juga tema yang serupa. Next, kita akan masuk ke bab 2 yang terdiri dari landasan teori. Bab 2 yakni landasan teori yang terdiri dari konsep, review literatur, dan juga variabel. Konsep penelitian ini adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada audiens yang besar atau massa dengan komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media massa sebagai sarana untuk mendukung komunikasi tersebut. Dan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas sosial atau the social construction of reality theory, yakni memiliki arti bahwa setiap sikap publik itu terhadap hal-hal seperti pemerintahan, demokrasi, ras, gender, dan juga lainnya dipenuhi oleh sikap dan juga persepsi yang disajikan di media massa. Dalam hal ini, berita hoax merupakan persepsi yang disajikan dalam media massa yang mampu mempengaruhi sikap masyarakat. Selanjutnya ada review literatur yang terdiri dari 10 penelitian terdahulu. Selanjutnya ada variabel, jadi variabel dalam penelitian ini adalah literasi media. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang atau worldviews peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan juga cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Nah, dalam temuan ini, paradigma yang digunakan adalah studi kasus, yang memiliki arti bahwa sebuah pemeriksaan mendalam dari satu contoh dari beberapa fenomena sosial seperti sebuah desa, keluarga, ataupun geng remaja. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pertanyaan dan prosedur yang muncul. Data yang biasanya dikumpulkan dalam latar partisipan, analisis data secara induktif, membangun dari hal-hal yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Selanjutnya tentang metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.
Selanjutnya adalah teknik penarikan informan. Teknik ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan menggunakan kriteria tertentu bagi para informan. Dan kriteria ini merupakan ibu-ibu dasawisma yang berdomisili di RT 2 RW 3, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan dua data, yakni data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan bersama dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur jurnal dan juga skripsi dengan penelitian serupa, serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini. Selanjutnya terkait metode pengukuran data yang terdiri atas dua subbab, yakni keabsahan data dan juga reliability coding. Dan yang selanjutnya adalah metode analisis data yang terdiri dari analisis data dan juga terdiri dari analisis data. Dan selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama adalah keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah memiliki keterbatasan waktu selama pekerjaannya untuk mendapatkan berbagai macam data serta teori yang mampu mendukung keabsahan penelitian. Serta untuk kelemahan penelitian ini banyak menggunakan subjektivitas peneliti sehingga bisa mempengaruhi objektivitas hasil dari penelitiannya. Selanjutnya adalah tabel OK, yakni adalah tabel operasional konsep. Jadi, konsep dalam penelitian kualitatif ini adalah komunikasi massa yang diturunkan ke dalam variabel literasi media. Lalu variabel tersebut diturunkan menjadi dua dimensi, yakni use atau technical skill dan juga critical understanding. Dan dimensi use ini diturunkan menjadi dua indikator. Yang pertama itu adalah kemampuan menggunakan teknologi handphone dan juga internet, dan kemampuan menggunakan media secara aktif. Selanjutnya untuk dimensi critical understanding diturunkan menjadi dua indikator, yakni pemahaman mengenai literasi media dan juga kesadaran akan dampak pentingnya literasi. Dan kedua dimensi dan variabel ini menggunakan skala interval. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.